10 model pembelajaran terpadu Robin Fogarty. Nah, dari model pembelajaran Robin Fogarty ini menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu menghubungkan berbagai disiplin untuk pemahaman yang lebih dalam. Nah, metode ini meningkatkan motivasi siswa dan relevansi materi. Model ini mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata dengan keterampilan secara holistik. Pertanyaan nomor 1, model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini adalah, nah, dari 10 model pembelajaran terpadu yang ada seperti fragmented, connected, nested, sequence, share, web, threaded, integrated, immersed, dan network, model yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini menurut saya adalah model jaring laba-laba atau web model, dan model terintegrasi atau integrated model, serta model connected. Nah, kenapa model jaring-jaring laba-laba atau web model dipilih? Menurut saya model ini sangat relevan karena kurikulum yang berganti saat ini dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, belajar bersama-sama mengedepankan pendekatan secara tematik. Nah, dalam model jaring laba-laba atau web model, pembelajaran diorganisir di seputar tema sentral yang menjadi jaring laba-labanya. Nah, mata pelajaran yang berbeda dipadukan untuk menjelaskan tema yang satu dengan tema yang lain. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran tematik di SD yang mengintegrasikan berbagai muatan pelajaran dalam satu tema. Kemudian, kenapa model terintegrasi? Model ini menggabungkan konsep-konsep yang tumpang tindih dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan. Nah, pendekatan ini relevan karena baik dari kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar mendorong pengintegrasian konsep antar mata pelajaran. Contohnya saja itu pembelajaran IPAS yang merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, di kurikulum Merdeka itu IPAS itu menjadi satu integrasi. Kemudian model konektif dipilih karena dilandasi dengan anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Misalnya butir-butir pembelajaran kosakata, struktur, membaca, dan mengarang dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, namun tetap terkoneksi dengan mata pelajaran lainnya. Karena sebenarnya butir pembelajaran membaca juga dapat dihubungkan dengan mata pelajaran seperti PPKN, agama, dan juga lainnya. Untuk menjawab soal nomor 2, adapun tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang diimplementasikan. Yang pertama, kita berbicara mengenai tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Di sini ada poin-poin yang dapat saya jelaskan. Adapun tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu ditinjau dari tujuannya. Yang pertama adalah memudahkan siswa memahami konsep-konsep materi pelajaran secara holistik dan bermakna. Kemudian, mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, kreatif, dan pemecahan masalah siswa. Dan tujuan berikutnya adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa karena materi disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian, tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal melalui pengalaman belajar yang bervariasi. Lalu yang kemudian membentuk karakter dan nilai-nilai positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun fungsinya yaitu memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sehingga terjadi keterkaitan antar konsep. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang konkret dan otentik, mempermudah siswa membangun pemahaman tentang konsep-konsep dasar, kemudian meningkatkan efisiensi waktu karena konsep-konsep tidak diajarkan secara terpisah, jadi tidak memakan waktu yang lebih lama lagi. Kemudian fungsinya adalah mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa. Adapun landasan pembelajaran tematik terpadu ditinjau dari landasan filosofis, yang pertama itu adalah dari progresivisme. Nah, pembelajaran berpusat pada siswa, menekankan pengalaman langsung dan relevansi materi dengan kehidupan nyata. Kemudian landasan yang kedua adalah secara konstruktivisme, siswa akan membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajarnya. Kemudian landasan filosofis humanisme juga disangkut pautkan karena mengedepankan pengembangan potensi dan kepribadian siswa secara utuh. Adapun landasan psikologisnya, yang pertama mengikuti teori perkembangan anak, di mana teori perkembangan anak ini digunakan karena pembelajaran disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa SD. Kemudian menggunakan landasan teori belajar bermakna dari Ausubel, karena pembelajaran yang dikaitkan dengan pengetahuan awal siswa akan lebih mudah dipahami dan diingat mereka karena mereka sebelumnya sudah mengetahui apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian ketika dikaitkan dengan pembelajaran yang baru, siswa akan lebih mengerti dan memiliki pengetahuan yang bermakna. Landasan pembelajaran tematik terpadu jika ditinjau dari landasan secara yuridis itu berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Contohnya Permendikbud Nomor 22 Tahun 2012 tentang standar proses pendidikan dasar menengah untuk kurikulum 2013. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu, yang pertama adalah berpusat pada siswa atau yang disebut dengan student center, di mana pembelajaran disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Jadi berpusat kepada siswa, tidak berpusat lagi kepada guru. Kemudian menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, di mana pembelajaran tidak hanya sekedar menjadi transfer pengetahuan, tetapi bagaimana siswa ini memahami dan memaknai konsep. Kemudian belajar melalui pengalaman langsung. Nah, siswa akan terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang konkret dan otentik. Nah, tentunya ini akan memberikan pengalaman yang bermakna kepada mereka karena mereka mengalaminya secara langsung. Kemudian menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Nah, keterkaitan antar konsep dari berbagai disiplin ilmu tentunya akan memiliki efisiensi waktu yang lebih bagus lagi ketika memberikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, karena pembelajaran relevan dengan kehidupan siswa, maka hasil belajar pastikan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian prinsip berikutnya adalah fleksibel, di mana guru memiliki keleluasaan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Jadi tidak terpatok pada satu peraturan lagi, namun guru diberi kebebasan dan keleluasan bagaimana mereka merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menurut guru tersebut menarik dan membangun motivasi siswa. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial. Nah, pembelajaran akan melalui kerjasama, diskusi, dan interaksi. Nah, prinsip ini digunakan untuk pembelajaran tematik terpadu. Kita harus mengingat bahwa ada rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama adalah tidak memaksakan penggabungan semua mata pelajaran. Nah, jadi mata pelajaran tersebut diintegrasikan, dan mana integrasi yang dilakukan ini secara logis dan relevan. Jadi tidak semua mata pelajaran harus selalu terintegrasi dalam satu atau bahkan setiap tema. Kemudian materi pelajaran yang tidak terintegrasi tetap diajarkan juga. Nah, ada kalanya tentu materi tertentu tidak cocok diintegrasikan dengan materi yang lain, namun bukan berarti dibiarkan begitu saja. Kemudian materi disajikan dari yang konkret ke abstrak sesuai dengan perkembangan kognitif siswa SD. Siswa SD belajar memahami dari hal-hal yang konkret ke abstrak.
Kemudian menyediakan berbagai sumber belajar. Rambu-rambu ini perlu diingat bahwa belajar tidak hanya sekedar transfer ilmu, maka ada sumber belajar yang dapat diberikan saat pembelajaran tematik terpadu. Contohnya ada buku, bikinan siswa, narasumber, media, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu diingat dalam rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu, guru adalah fasilitator. Nah, guru sebagai fasilitator akan membimbing, memotivasi, dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Adapun tahapan pembelajaran tematik terpadu, di mana siklusnya ini terdiri dari 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, di mana di tahap perencanaan ini dilakukan pemetaan kompetensi dasar atau KD dan indikator yang mendidik. Jadi di sini dilakukan identifikasi KD dari berbagai mata pelajaran yang relevan dengan tema. Kemudian menentukan tema, memilih tema yang sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan, dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian setelah menentukan tema, dilakukan penyusunan jaringan tema, di mana membuat jaring-jaring yang menggabungkan tema dengan KD dari berbagai mata pelajaran. Kemudian di tahap perencanaan juga yang ada penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu membuat RPP, merancang kegiatan pembelajaran seperti apa media pembelajarannya, sumber belajarnya bagaimana, dan bagaimana cara penilaiannya. Kemudian di tahap kedua akan ada pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini kegiatannya ada kegiatan pendahuluan yang berisi apersepsi, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan dengan pengalaman siswa. Kemudian ada kegiatan inti di mana siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari, menemukan, dan menggali informasi terkait dari tema yang dipelajari pada saat itu. Kemudian ada elaborasi, guru akan memfasilitasi siswa untuk mengaitkan informasi yang ditemukan dengan pengetahuan yang sebelumnya mereka miliki, terus melakukan diskusi, percobaan atau proyek. Kemudian di bagian kegiatan inti ini, guru akan melakukan subbagian yaitu konfirmasi. Guru akan memberikan penguatan, koreksi, dan juga umpan balik terhadap hasil belajar siswa. Jadi pembelajaran tidak hanya sekedar diberikan, namun tidak ada penguatan, tidak ada koreksi. Kemudian ada kegiatan penutup, di mana di kegiatan penutup ini akan dilakukan refleksi, rangkuman selama pembelajaran dari awal sampai akhir, lalu apa rencana tindak lanjut dan bagaimana tentang penilaiannya. Kemudian di tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa seperti penilaian otentik, proyek, unjuk kerja, atau portofolio, bahkan tes. Kemudian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan di masa depan. Dengan adanya refleksi, guru akan mengetahui di mana kelemahan dan juga kekuatannya, dan apa yang harus diperbaiki untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Implementasi kurikulum saat ini itu berada dalam masa transisi. Sebagian besar, terutama kelas tinggi, masih menggunakan kurikulum 2013, namun beberapa kelas, terutama kelas 1 dan 4, sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sekolah kami berjenjang, misalnya yang pertama sekali itu ada kelas 1, kelas 4, kemudian di tahun berikutnya kelas 2 dan juga kelas 5, kemudian di tahun depan, tahun yang mengalami pergantian kurikulum dari 2013 mereka belajar adalah kelas 3 dan ada implementasi dari kurikulum 2013 di sekolah kami, yaitu pembelajaran tematik terpadu. Nah, kami secara konsisten menerapkan pembelajaran tematik di kelas rendah, yaitu kelas 1, 3, dan juga kelas tinggi, kelas 4 dan 6. Nah, sebelumnya, saat menggunakan kurikulum 2013 ini, ada integrasi mata pelajaran yang relevan dengan satu tema. Nah, jadi tema-tema ini dipilih sesuai dengan buku teks dan silabus yang sudah ada. Ada silabus disusun terlebih dahulu berdasarkan standarisasi dan standar proses pembelajaran di kurikulum 2013 di sekolah kami dengan kegiatan pembelajaran memberikan tahapan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Kami juga menggunakan buku teks, baik buku siswa maupun buku guru yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai acuan utama. Kemudian penilaian yang kami lakukan dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 yaitu penilaian secara otentik, melihat sikap, aspek pengetahuan, dan juga keterampilan siswa. Jadi ada penilaian yang kami lakukan saat pengaplikasian kurikulum 2013. Kemudian saat mengimplementasikan kurikulum kelas 2, 1, 2, pembelajaran dilakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelum awal tahun ajaran baru, guru kami akan memulai mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik dan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa. Misalnya, memberikan pilihan tugas atau memfasilitasi kelompok belajar yang memiliki minat yang berbeda-beda. Dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian, dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas 4, kami juga melaksanakan proyek penguatan belajar Pancasila atau PDA. Kami mengalokasikan waktu belajar untuk PDA. Contoh proyek yang sudah terjadi di sekolah kami adalah kewirausahaan, tema kewirausahaan. Dalam proyek ini, siswa belajar secara kolaboratif, mengembangkan kreativitas, gotong royong, dan bernalar kritis. Integrasi mata pelajaran saat kurikulum Merdeka ada IPAS yang di kelas 4 terintegrasi, yaitu IPA dan IPS. Kemudian capaian pembelajaran atau CP, guru kami mengacu pada capaian pembelajaran per fase dan menyusun tujuan pembelajaran atau TP serta alur tujuan pembelajaran secara mandiri atau bahkan juga dengan panduan yang telah disediakan. Sumber belajar kami juga bervariatif, jadi guru tidak hanya lagi relevan pada teks pemerintah, tapi juga menggunakan berbagai sumber belajar seperti video, artikel, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Contohnya yang ada di PMM atau bahkan ruang GTK atau rumah belajar Kemdikbud. Adapun asesmen formatif yang kami lakukan ditekankan pada asesmen formatif yang memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik sesegera mungkin untuk perbaikan pembelajaran. Sebenarnya di sekolah kami ada tantangan dan peluang. Transisi ini tentu membawa tantangan seperti guru harus belajar keras terhadap pengembangan dan juga ketersediaan sumber daya dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana psikologi kurikulum. Namun ada juga peluang besar untuk mengembangkan kreativitas guru, meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan ketika ada masa transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, kami berharap implementasi kurikulum Merdeka tentunya secara bertahap dapat semakin optimal di sekolah kami.